throttle-nya mungkin kalau sudah full metalik bakal lebih bagus ya teman, seperti gambar di samping ini. Nah, keren, kita nikmati semua prosesnya. Untuk memelihara burung paling enak itu menikmati prosesnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel AK Kicau Studio. Gimana sih teman-teman kabarnya di weekend kali ini? Nah, kesempatan weekend kali ini saya sempatkan untuk mereview atau meng-share kepada teman-teman sekalian koleksi-koleksi burung kolibri saya yang dalam masa trotol. Masa trotol ini biasanya peralihan dari yang masih hijauan menjadi full metal teman-teman. Nah, ini nih nikmatnya memelihara burung. Kita bisa menikmati prosesnya dari awal dia hijauan sampai ke full metalik. Nah, di sini saya punya beberapa burung yang sedang trotol ya teman-teman, dan lebih tepatnya dia mabung. Nah, salah satunya di sini saya punya burung kolibri sparaja, lalu kolibri merak, dan kolibri black sunbird, dan ada juga kolibri yang umum. Nah, apa aja? Ya, kolibri shogun. Nah, di sini di video ini saya akan membagikan kepada teman-teman penampakan dan kecantikan trotol-trotol burung kolibri ini ya teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, burung kolibri memang salah satu burung paling cantik dan eksotik sih menurutku teman-teman. Apalagi kalau kita memeliharanya dari dia masih hijauan, kita ngombyok sampai dia trotol, sampai dia nanti full metalik. Mungkin proses itu yang mungkin tidak akan terlupakan ya teman-teman. Karena biasanya burung kolibri dari hijauan sampai dia menjadi full metalik tidak membutuhkan waktu yang sedikit ya teman-teman. Waktunya itu panjang dan bahkan berbulan-bulan. Di sini saja saya punya beberapa burung kolibri yang dari hijauan. Contohnya burung kolibri black sunbird dari hijauan sampai sekarang sudah memasuki bulan ketiga. Kemarin saya ya mengombyok yang black sunbird, dia posisi sudah mabung sih, bukan yang hijauan full tapi udah mabung menuju trotol. Nah, yang selanjutnya saya mempunyai burung kolibri sparaja. Nah, yang sparaja ini benar-benar dari hijauan. Dulu kakinya yang masih oranye, paruhnya masih oranye, tubuhnya juga masih hijau lumut, benar-benar hijau lumut, belum ada trotol sama sekali. Saya pun pada saat itu waktu ngombyok ragu, ini cewek atau cowok, ini jantan atau betina. Sampai ada niat untuk saya lepaskan karena saking lamanya belum mau keluar trotol-trotolnya. Nah, mungkin dari hijauan saya ombyok dan saya pelihara sudah sekitar 3,5 bulan, dan trotol pertamanya seperti ini. Nah, setelah trotol pertama sparaja saya keluar, waduh, saya begitu tenang dan ayem. Dan dari trotol pertama satu titik keluar sampai yang nanti saya kasih lihat ke teman-teman ini, prosesnya begitu, menurut saya juga cepat saya. Nah, bagaimana nanti lihat kolibri sparaja saya, nanti kita simak videonya. Dan juga ada lagi kolibri merak teman-teman. Kolibri merak biasanya juga disebut kolibri gunung, dan ini juga saya dapatkan dulu masih trotol ya teman-teman. Ini mungkin masuk bulan keempat setelah saya rawat. Pertama-tama itu saya ambil masih hijauan dan sudah ada beberapa trotol titik tapi berwarna merah. Dan setahu saya juga kalau kolibri merak dia memang bagian dadanya berwarna merah ya teman-teman. Tapi mungkin faktor pakan ya yang beda dari alam tentunya, kan saya memakai racikan saya sendiri. Jadinya warna merahnya itu pudar menjadi warna coklat seperti burung konin juga kan begitu teman-teman. Kalau dia
dari alam pasti dia dadanya merah, tapi sudah kalau rawatan lama pasti berubah menjadi coklat. Nah, mungkin kolibri merak juga seperti itu. Nanti kita lihat sama-sama video lengkapnya. Dan yang terakhir, kolibri yang sangat umum di Indonesia dan masih banyak di alam liar. Nah, iya betul, kolibri sogon atau sogo ontong. Kalau sogon sih nggak terlalu banyak yang bisa diulas ya teman-teman, pasti teman-teman juga tahu, tapi dia proses ngedasinya itu yang cukup unik. Dari satu titik perlahan-lahan menjadi dasi, habis dasi baru melebar ke kiri kanan. Mungkin saya sukanya proses shogun yaitu teman-teman, dia dari titik dia membentuk dasi dulu, nggak langsung menyebar seperti sparaja yang trotol merah seperti anak kecil yang habis dicubiti ibunya sampai merah-merah. Oke lah teman-teman, untuk video lengkapnya yuk simak video ini sampai usai. Oke, yuk. Oke teman-teman, pertama-tama di sini saya mempunyai burung kolibri sparaja. Nah, burung kolibri sparaja ini identik dengan kolibri gunung ya teman-teman. Biasa disebut juga kolibri gunung atau kolibri Jawa. Di sini warna metaliknya sudah mulai banyak trotol ya teman-teman. Ini saya rawat dari hijauan, saya ngombyok dari proses hijauan. Alhamdulillah kok dapatnya pas yang jantan dan warnanya juga cukup menarik. Di sini bagian ekor warna metaliknya juga sudah mulai muncul. Bagian kepala juga warna metaliknya juga sudah mulai muncul, warna ungu metalik atau biru metalik ya teman-teman ini. Dan bagian punggungnya juga sudah banyak bermunculan warna merah. Tapi kelihatannya kalau dibandingkan dengan yang asli dari alam, warna merahnya ini cenderung pudar ya teman-teman, malah cenderung berwarna oranye, malah ke oranye menurut saya daripada warna merah. Tapi tidak apa-apa, sudah termasuk keren banget ini. Detailnya seperti ini, trotolnya mungkin kalau sudah full metalik bakal lebih bagus ya teman, seperti gambar di samping ini. Nah, keren, kita nikmati semua prosesnya. Untuk memelihara burung paling enak itu menikmati prosesnya. Cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya mempunyai kolibri black sunbird. Nah, kebetulan yang saya punya ini kolibri black sunbird asal Kepulauan Maluku ya teman-teman. Karena black sunbird populasinya ada di beberapa wilayah. Nah, kebetulan yang punya saya ini asli Maluku. Nah, kalau asli Maluku biasanya ditandai dengan dia mempunyai dada berwarna merah dan punggungnya pun berwarna merah. Di sini pun saya juga dulu ngambil dari hasil ombyokan ya teman-teman, dari hasil hijauan, dan saya rawat sampai trotolnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat detailnya juga cukup cantik. Ini sayapnya juga sudah full bulu dewasa, dan yang sebelah satunya masih ada 3 helai bulu hijauan ya sayang. Nah, mungkin tinggal menunggu dari bulu hijauan ini rontok dan sayap sudah full menjadi bulu dewasa. Dan di sini juga bisa kita lihat bagian ekornya pun juga sedang dorong ekor ya teman-teman. Kemarin ceritanya ekornya kan udah jelek dan saya cabuti semua sampai dia bodol, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh ya teman-teman. Dan yang tumbuh pun ini juga sudah mulai ekor dewasa teman-teman. Ini udah mengkilap. Wah, mantap. Coba kita lihat lagi. Nah, berkilau sekali. Warna biru ya teman-teman. Nah, di sini di bagian paruh bawahnya dia berwarna ungu mengkilap ya teman-teman. Dan ini bagian kepalanya juga nanti akan berwarna hijau seperti topi, tapi dia masih trotol, belum begitu nampak. Yang sudah jelas ya ini bagian sayap udah mulai
ada warna biru, warna hitam, dan bagian dada juga berwarna merah dan hitam legam ya teman-teman. Detailnya seperti ini, bisa kita lihat sangat cantik sekali. Salah satu burung favorit saya ini teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya mempunyai kolibri merak ya teman-teman. Nah, ini juga biasanya disebut juga kolibri gunung karena habitatnya banyak ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini juga saya ngombyok dulu dari hijauan ya teman-teman sampai trotol seperti ini, dan bisa kita lihat kolibri gunung biasanya dia berwarna hijau lumut dan warna metaliknya ada di bagian dadanya teman-teman. Nah, kalau aslinya di alam dia bagian dadanya trotolnya berwarna merah atau metaliknya berwarna merah. Nah, berhubungan ini rawatan dan juga mungkin faktor pakan, ini dia trotolnya atau metaliknya berwarna coklat ya teman-teman. Ini juga ada merah-merahnya. Tapi mungkin besok kalau sudah full metalik dia akan berwarna coklat ya teman-teman, karena faktor pakan, karena burung hasil rawatan dan alam pasti berbeda, masih tetap cantik alam dia dengan warna aslinya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ini bulunya sudah mulai bulu tua. Dari awal memang burung ini belum pernah mabung ya teman-teman. Ini juga ekornya, nah baru tumbuh 2 helai bulu dewasa, tapi tidak begitu mengkilap ya teman-teman, karena nanti kalau sudah full metalik biasanya ekornya akan berwarna hitam. Nah, di sini juga di dadanya di bagian dalam dia berwarna putih ya teman-teman. Mungkin seperti corak blorok. Biasanya kicau-kicau mania menyebutnya blorok, tapi warna aslinya memang berwarna putih ya teman-teman, bagian dalam sayapnya. Dan paling menarik mungkin ini nanti bagian dadanya akan berwarna full merah, beda dengan kolibri sparaja. Kalau sparaja kan dia full berwarna merah dari punggung dan dada, tapi kalau untuk kolibri merak bagian punggungnya dia berwarna hijau ya teman-teman, hijau lumut seperti ini. Nah, untuk bagian lehernya besok juga ada, mungkin kalau sudah metalik akan muncul warna ungunya juga teman-teman, seperti ciri khas burung-burung kolibri pada umumnya. Dan bagian kepalanya besok ini juga akan full dengan metalik seperti topi, seperti kolibri ninja, tapi kalau ini warnanya cenderung ke hijau, ada campuran birunya mungkin ya nanti besok. Nah, saya juga akan update selalu perkembangan trotol burung-burung koleksi saya ini. Tidak banyak sih yang bisa diulas tentang kolibri merak ini. Yang jelas bedanya dengan kolibri-kolibri lain, bagian punggungnya dia berwarna hijau dan bagian dadanya aslinya berwarna merah dan menjadi coklat karena faktor pakan. Dan di sini juga bisa kita lihat teman-teman, sudah mulai ada trotol warna ungunya juga. Nah, mungkin kalau kelihatan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang terakhir, nah ini nih jenis burung kolibri yang banyak banget di pasaran dan masih juga banyak di alam. Nah, ini pasti kalian juga tahu, betul, kolibri sogok ontong atau biasa disebut sogon. Nah, kalau sogon sih nggak terlalu banyak yang bisa diulas ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu. Ini juga saya rawat dari hasil hijauan ya teman-teman. Belum ada trotolnya seperti ini, dan trotol seperti ini biasanya teman-teman kicau mania disebut biasanya ngedasi. Nah, sogon yang lagi ngedasi. Di sini juga kalau untuk sogon ini antara masih hijauan dan kalau sudah full metalik tidak terlalu jauh bedanya teman-teman. Tetap bagian punggungnya sini warna hijau, bagian sayapnya juga hitam,
satunya juga hitam, bagian ekornya juga hitam. Tapi biasanya untuk bagian ekor, yang bagian ekor pinggir-pinggirnya biasanya dia berwarna putih ya teman-teman. Dan di sini juga throttle-nya nanti kalau udah dewasa akan berwarna hitam semu-semu ungu ya teman-teman biasanya. Nah, ini juga termasuk burung shotgun yang paling tangguh karena sering banget burung shotgun yang ini lupa saya masukkan, kehujanan, kepanasan, tapi dia masih sehat sampai sekarang. Dan kita bisa lihat juga, nah ini juga gemuk ya teman-teman, tidak nyilet sama sekali. Kalau burung ini kalau sudah berkicau gajar, wah sungguh asik sih teman-teman, dia bisa ngebrem. Ya seperti inilah burung shotgun kalau masih throttle ya teman-teman. Biasanya berawal dari satu titik di bagian leher, lalu semakin banyak dan dia akan membentuk seperti dasi ya teman-teman, garis hitam. Habis itu nanti biasanya dia akan melebar ke kanan dan ke kiri sampai kepala, sampai setengah kepala, dan hasilnya mungkin seperti ini kalau sudah full metalik. Nah, oke teman-teman, ya inilah shotgun ontong kalau masih throttle hijauan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan mengikuti video saya kali ini. Nah, saya juga akan terus mengupdate bagaimana perkembangan throttle burung saya ini. Ya semoga bisa bertahan sampai full metal ya teman-teman, karena ya tidak bisa dipungkiri terkadang mungkin ada kendala-kendala atau burung tidak selamat karena apa, tapi yang jelas saya tetap berusaha sampai burung ini bisa full metalik dan bakal saya rawat sebaik-baik mungkin. Karena saya kalau sudah merawat burung, saya menganggap seperti saya merawat diri saya sendiri. Untuk kebersihan, pakan, saya sih tetap mengunggulkan itu teman-teman, karena sebuah proses panjang itu juga akan juga memerlukan usaha yang cukup banyak. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Salam kicau mania.